Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pelita Bangsa. Video ini saya buat khusus untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar IPS Sekolah Dasar yang diampu oleh yang terhormat Ibu Ira Restu Kurnia SPD MPD. Nah, di dalam video tersebut saya ingin membuat vlog mengenai menjawab 4 poin pertanyaan yang sudah dibuatkan oleh dosen kita. Yang pertama, mengenai Apa urgensi mata pelajaran IPS di sekolah dasar? teman-teman, tahu tidak, IPS itu sebenarnya seru banget karena kita bisa belajar mengenai logika kehidupan. Nah, IPS mempunyai struktur yang jelas banget. Di dalamnya memuat integrasi berbagai ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, sampai sosiologi dan morfologi. Jadi, IPS itu merangkum semua menjadi satu kesatuan. Contohnya nih, bayangin. Lewat IPS kita jadi paham kenapa ya dulu Jepang itu bisa menjajah Indonesia. Atau sesederhananya, kenapa di lingkungan kita bisa ada Pak RT, Pak RW, ataupun Pak Dusun. Nah, IPS membuat anak-anak mengenal konsep kehidupan bermasyarakat sejak dini. Kenapa ini penting? Karena kita harus punya keterampilan sosial untuk berbaur. Nah, perlu diingat ya teman-teman ya, dunia itu milik semua orang. Setiap keputusan yang kita ambil pasti bakal berdampak ke orang lain. Nah, contoh kecilnya, kalau misalkan kita bertetangga nih, walaupun kita lagi penat-penatnya, misalkan pulang kerja, ataupun pulang kuliah gitu ya, lebih baiknya kita menyapa terlebih dahulu, walaupun hanya dari senyuman teman-teman. Nah, itu tuh bagian dari etika kita berinteraksi. Jadi, urgensi atau pentingnya IPS itu adalah untuk membentuk kita nih menjadi warga negara yang baik, sekaligus membekali kita kemampuan untuk memecahkan masalah sosial di sekitar kita. Karena pada akhirnya ilmu sosial itu adalah tentang cara kita agar kita bisa berperilaku dan berinteraksi sebagai warga masyarakat yang bijak. Pertanyaan kedua, bagaimana seharusnya IPS dibelajarkan kepada siswa sekolah dasar? Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Jujur ya teman-teman, seringkali IPS itu dianggap membosankan karena gurunya cuma ceramah dan muridnya disuruh hafal sejarah selama bertahun-tahun, sehingga IPS mudah dilupakan sama anak-anak. Supaya hal itu tidak terjadi, secara yang paling tepat kita sebagai guru menggunakan model inquiry teman-teman. Jadi bagaimana caranya? Kita sebagai guru itu harus memicu rasa ingin tahunya siswa dengan cara memberikan sebuah masalah sosial yang nyata di sekitar mereka. Jadi anak-anak tidak hanya cuma duduk diam saja di kelas, tapi ajak mereka menjadi detektif sosial untuk menyelidiki, mencari data, dan menyimpulkan sendiri solusinya. Contohnya ketika kita menceritakan nih, kenapa sih harga cabai di pasar minggu ini bisa mahal? Di sini siapa yang tahu ya kenapa bisa cabai ini bisa mahal? Nah, sehingga kan si siswa itu menebak-nebak, mungkin karena hujan Bu, jadinya cabainya busuk. Nah, terus yang kedua, mungkin karena tidak ada lagi Bu yang menanamnya. Nah, dari proses menebak-menebak dan ingin mencari tahu, inilah yang bikin IPS jadi hidup. Nah, mereka tuh belajar berpikir kritis untuk bisa memecahkan masalah. Ibaratnya, kita tidak cuma kasih mereka ikannya atau jawaban langsung, tapi kita kasih pancingannya supaya mereka bisa memahami dunia sosial mereka sendiri secara mandiri. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara guru mengajarkan IPS agar tidak membosankan? Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Nah, cara kita menjadikan pembelajaran IPS tidak membuat bosan siswa dengan menggunakan metode game-based learning atau pembelajaran berbasis permainan. Contohnya seperti permainan ular tangga. Jadi, kenapa alasan ini menggunakan
metode tersebut karena pada dasarnya dunia anak sekolah adalah dunia bermain. Dengan mengubah suasana kelas menjadi area permainan, kita sebenarnya sedang memberikan relaksasi otak anak agar mereka tuh lebih siap menyerap informasi-informasi tanpa merasa terbebani sama sekali. Nah, dengan adanya media permainan ini, sifatnya itu membuat visual dan terinteraktif. Kita bisa menyisipkan gambarnya nih, misalkan gambar pahlawan, gambar kota-kota yang bersolusi sejarah, ataupun peta pada papan permainannya. Jadi dengan adanya kaitan tersebut sesuai dengan teori Jean Piaget, anak SD itu belajar harus lewat benda-benda nyata ataupun konkret. Jadi dengan media ini, mereka akan jauh lebih mudah memahami materi yang kita sampaikan sebagai guru. Belajar pun jadi terasa nyata bagi mereka. Nah, tidak hanya itu, manfaat permainan ini tidak hanya sebatas anak-anak bisa memahami sebuah materi saja, tapi juga menyentuh aspek afektif atau sikap mereka. Saat bermain secara berkelompok, tanpa sadar mereka sedang berlatih tentang nilai-nilai sosial seperti kejujuran saat melempar dadu, sportivitas, dan kerja sama tim. Nah, jadi dia saling mengenal satu sama lain teman-temannya. Wah, sifat temanku seperti ini ya, seperti itu. Nah, bisa membentuk karakter warga yang baik sejak dini dengan adanya permainan tersebut. Pertanyaan keempat, bagaimana pembelajaran IPS yang bersifat konstekstual? Lalu, berikan contoh. Pertanyaan nomor 4 mengenai cara kita untuk mengaitkan pembelajaran IPS ini agar bersifat konstekstual. Nah, perlu kita ketahui teman-teman ya, pembelajaran konstekstual itu adalah pendekatan di mana guru bisa menghubungkan materi pelajaran dengan situasi dunia nyata yang dialami siswa. Jadi, guru tuh punya kemampuan dalam menghubungkan pengetahuan antara di buku dengan praktik langsung di kehidupan sehari-hari. Jadi contohnya nih, dengan materi misalkan pembelajaran hari ini tuh tentang ekonomi dan interaksi sosial. Nah, kita bisa ajak siswa untuk mengamati pengalaman langsung melalui kegiatan di pasar tradisional. Misalkan dekat-dekat rumah mereka aja, seperti itu, dekat-dekat pasarnya. Di sana, siswa bisa melihat bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli, terus cara mereka berkomunikasi ataupun negosiasi antara harga yang tinggi ke harga yang lebih rendah, bisa gitu. Nah, dengan adanya proses konsep tersebut, maka kebutuhan manusia itu secara berlangsung si anak-anaknya pun tahu, oh kebutuhan manusia pada saat ini berbelanja sayuran untuk memenuhi makanannya, nutrisinya, kebutuhannya gitu. Misalkan yang kedua contohnya di lingkungan keluarga nih. Misalkan di hari Minggu itu kan libur sekolah, tapi siswa diberikan tugas seperti membantu orang tuanya di rumah. Caranya dengan memberikan bukti berupa rekaman video pendek. Misalkan ibu guru, hari ini saya sedang membantu mama saya sedang menyapu rumah. Nah, terus nanti divideokan, terus dipoto seperti itu. Dengan cara ini, siswa merasa bahwa yang mereka pelajari di sekolah itu sangat berguna bagi keluarganya. Mereka tidak hanya belajar dari buku saja, tapi belajar menggunakan logikanya untuk berkontribusi di lingkungannya sendiri. Hal ini membuat belajar IPS itu jadi lebih mudah bermakna karena setiap tindakan yang baik mereka lakukan di rumah juga mendapatkan apresiasi atau poin dari sekolah, seperti itu. Nah, teman-teman, itulah tadi cara saya menjawab 4 poin utama yang mengenai tugas UTS konsep IPS untuk sekolah dasar. Jadi dapat kita perlu tarik kesimpulannya, mengajar IPS itu bukan hanya soal memberikan materi dari buku, tetapi bagaimana kita nih sebagai guru bisa membentuk karakter, logikanya anak, cara berpikir kritisnya melalui cara-cara yang menyenangkan dan nyata. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri sebagai calon pendidik agar nantinya bisa memberikan yang terbaik untuk generasi masa depan. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.